Pemirsa, TNI Angkatan Darat merekrut besar-besaran tentara ahli mata-mata atau Tamtama. Tapi penambahan prajurit ini bukan untuk bertempur. Para Tamtama nantinya ditugaskan dalam Batalion Teritorial Pembangunan yang mencakup Kompi Pertanian, Peternakan, Kesehatan, dan ZENI. Ya, ide ini pun memunculkan tanya, ada apa di balik perekrutan 24.000 tentara untuk melaksanakan pekerjaan di luar tugas pokoknya? Sudahkah dihitung berapa tambahan anggaran negara yang akan dikucurkan? Ide merekrut besar-besaran anggota mengemuka di barak tentara. TNI Angkatan Darat diketahui tengah menyiapkan penambahan prajurit baru sebanyak 24.000 tentara ahli mata-mata atau Tamtama. Nantinya para prajurit ini bukan disiapkan menjadi pasukan tempur, melainkan pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan dalam Batalion Teritorial Pembangunan. Pembentukan batalion teritorial dengan kompi tematik seperti pertanian, peternakan, kesehatan, ZENI. Ini kan upaya terobosan ya untuk membangun kapasitas militer yang tidak hanya fokus pada perang terbuka tapi juga pada aspek ketahanan nasional ya, misalnya logistik strategis, tanggap bencana, kemudian krisis kesehatan ya. Wacana pembentukan batalion non-tempur itu awalnya digulirkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR pada 25 November 2024 lalu. Syafri menyatakan gagasan itu berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Menhan menuturkan kepala negara menetapkan strategi nasional agar setiap kabupaten yang jumlahnya saat ini ada 514 dapat dijaga oleh satu batalion infanteri teritorial pembangunan. Batalion ini diperkuat oleh 2 batalion komponen cadangan. Langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Perekrutan Tamtama ini disebut-sebut telah diperhitungkan secara matang. Kekuatan darat yang akan kita kembangkan saat ini adalah di tahun 2025 kita membentuk 100 batalion infanteri teritorial pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya untuk mempersiapkan hard power, tapi kita juga mempersiapkan soft power, di mana batalion teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi perikanan, kompi peternakan, kompi pertanian, dan juga kompi kesehatan. Inilah yang akan membantu kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah nasional kita. Dan perlu diketahui oleh bapak-bapak sekalian bahwa strategi nasional yang ditentukan oleh Presiden adalah ingin agar supaya satu kabupaten yang sebanyak 514 bisa dipelihara dan dijaga oleh satu batalion infanteri teritorial pembangunan yang diperkuat dengan 2 batalion komponen cadangan. Namun ide ini masih mengundang tanya, mengapa TNI harus merekrut besar-besaran anggota untuk melaksanakan pekerjaan di luar tugas pokoknya? Sudahkah dihitung berapa tambahan biaya anggaran negara untuk menggaji 24.000 Tamtama? Tentunya proyeksi perekrutan itu sudah terhitung dengan cermat, dan memang kan animo selama ini sangat tinggi ya. Jadi kebutuhan ada itu pastinya dari Angkatan Darat, kemudian TNI sudah menghitung sejauh mana dibutuhkan. Apalagi dengan saat ini kan kita memahami bahwa komposisi personil kita kan selama ini belum ideal. Nah, kemudian juga dengan adanya visi pemerintah dalam arti membangun beberapa satuan baru, ini juga perlu penguatan dan tentunya
Dengan adanya komitmen itu juga kita menjaga agar kriteria itu tidak dalam arti bisa memenuhi sesuai dengan standar. Penambahan anggaran berarti ya Pak Karo 24.000 itu dianggarkan berapa ya Pak? Saya kurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan tentunya juga untuk mendukung kedaulatan negara. Pembentukan batalion yang berfungsi untuk pembangunan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, dan juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata. Ini adalah suatu kebutuhan yang sangat amat penting untuk memastikan kedaulatan pangan kita benar-benar tercapai, pembangunan infrastruktur itu dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, dan juga pelayanan kesehatan terus meningkat. Dan perekrutan akan Bintara dan Tamtama ini akan juga mendorong pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terus juga akan mendorong meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia, dan juga memastikan kita selalu terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Nantinya akan ada 4 kompi tematik yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Kompi pertama adalah Kompi Pertanian yang bertugas mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kedua, Kompi Peternakan yang bertugas memperkuat penyediaan protein hewani. Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Dan Kompi Zeni yang fokus pada pembangunan sarana dan prasarana. Lantas, bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas batalion ini di lapangan agar tak berbenturan dengan lembaga sipil yang sudah ada? Tamtama baru 24.000 ini, kemudian pembentukan kompi-kompi tematik tadi, pertanian, peternakan, kesehatan, Zeni ini, beban-beban yang tadinya juga ditanggung oleh kekuatan tempur utama itu kan bisa dialihkan ke satuan yang memang disiapkan khusus untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan dan kebutuhan strategis nasional di masa damai. Ya. Jadi ini yang saya kira menjadi PR ya, harus disiapkan ya, rencananya matang ya, komunikasi publiknya dilakukan dengan baik ya, sehingga kekhawatiran yang tadi yang selama ini terjadi di ruang publik ini bisa minimalisir gitu ya, dan bisa dipahami dengan baik oleh publik bahwa ini bukan berarti TNI makin jauh dari tugas pokoknya, tapi justru ini bagian dari pengaturan supaya tiap satuan bisa berfungsi sesuai karakter dan sesuai kompetensinya masing-masing gitu. Kehadiran batalion teritorial diyakini bisa sangat membantu pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun, pembentukan batalion tersebut harus disertai dengan kerangka operasional yang jelas agar peran prajurit dipastikan hanya sebagai pelengkap, bukan menggantikan lembaga sipil.